Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam perkuliahan manajemen keuangan setelah kita sudah melewati ujian penilaian tengah semester. Maka kita kembali memasuki materi-materi setelah ujian penilaian tengah semester. Pada materi berikut atau minggu ini yang akan kita bahas adalah tentang penilaian surat berharga. Surat berharga terutama nanti kita konsentrasinya pada surat berharga dalam bentuk saham ya. Nanti ada lagi materi yang terkait dengan penilaian surat berharga khususnya obligasi. Oke. Subpokok materi yang akan dibahas itu adalah yang pertama pentingnya penilaian surat berharga, kemudian terkait dengan ROI atau return on investment dan penilaian saham, kemudian nanti tentang saham dan model pertumbuhan. Jadi nanti kita membandingkan dengan antara nilai intrinsik dan nilai pasar dari saham dengan menggunakan metode yang beberapa metode ya untuk kita pakai. Oke, kita masuk pada pentingnya penilaian surat berharga, bahwa mengapa penilaian surat berharga itu menjadi penting khususnya bagi manajer ataupun bagi manajemen keuangan perusahaan, karena surat berharga itu merupakan salah satu sumber permodalan ya, sumber permodalan bagi perusahaan, baik yang bersifat modal sendiri maupun modal dari hutang. Perusahaan menerbitkan surat berharga yang sifatnya adalah jangka panjang, terutama nanti untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan perusahaan yang juga sifatnya adalah kebutuhan dana jangka panjang ya. Seperti misalnya menerbitkan saham biasa. Artinya saham ini kan kepemilikan, saham ada saham preferen ya. Tetapi kalau di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, saham preferen itu sudah tidak diperdagangkan lagi ya. Lebih hanya diperdagangkan saham biasa. Kemudian juga ada surat berharga dalam bentuk obligasi dan bentuk-bentuk penyertaan modal lainnya ya, letter of credit misalnya dan lain-lain ya. Nah, di sini mengapa menjadi penting? Karena ketika surat berharga itu diterbitkan, terdapat hubungan antara resiko dan tingkat keuntungan yang didapatkan ya. Ya, setiap surat berharga itu yang diterbitkan perusahaan itu menjadi suatu investasi bagi pihak luar. Ya, perusahaan kan membutuhkan dana, maka dia menerbitkan surat berharga, menjual surat berharga dalam bentuk saham atau obligasi. Kalau saham itu adalah sebagai kepemilikan modal sendiri, sedangkan obligasi itu adalah sebagai hutang, sumber pendanaan dari hutang. Orang yang berinvestasi atau membeli surat berharga tersebut berarti dia berinvestasi pada surat berharga tersebut, dan tentunya investasi adalah mengharapkan return atau pengembalian atau keuntungan, sehingga di sini terdapat antara hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan. Sehingga manajer itu atau perusahaan manajemen keuangan perlu memahami bagaimana penilaian surat berharga. Nah, penting bagi manajer keuangan memahami implikasi dari keputusan keuangan. Jadi ini pendanaan ya, keputusan pendanaan untuk menerbitkan surat berharga itu keputusan pendanaan. Karena di situ ada hubungan antara aliran kas, ya nanti kan investasi itu kan memberikan aliran kas bagi baik perusahaan maupun si investor. Nah, aliran kas itu juga akan menjadi indikator atau akan menjadi cermin dalam bentuk nilai pasar perusahaan. Nilai pasar perusahaan itu akan terukur atau terindikasi biasanya dalam aset-aset surat berharga tersebut, baik saham maupun obligasi. Karena itu dia akan menjadikan nilai bagi perusahaan.
Ya, aliran kas diterbitkan nanti akan mendatangkan surat berharga diterbitkan nanti akan berdampak pada aliran kas, dan bagaimana aliran kasnya itu akan membentuk persepsi ataupun menjadikan penilaian terhadap nilai perusahaan. Ya, dan ini adalah nilai bagi investor, Ya, aliran kas yang semakin baik, semakin menguntungkan, maka persepsi investor itu akan menilai perusahaan yang semakin baik, sehingga nilai perusahaan akan meningkat, dan itu akan meningkatkan nilai perusahaan dan nilai bagi investor. Selain itu, surat berharga umumnya yang diperdagangkan di pasar modal penting bagi manajer keuangan memiliki pemahaman apa yang menjadi perspektif investor. Ya, saya tadi bicara tentang perspektif, karena ini sangat persepsi investor terhadap perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja dari surat berharga yang diterbitkan tadi, saham tadi, bagaimana memberikan peningkatan kekayaan bagi investor, kemudian bagi obligasi, bagaimana apakah juga memberi keuntungan bagi investor, sehingga itu membentuk perspektif investor, dan itu akan menjadi valuasi bagi nilai perusahaan. Sehingga pemahaman ini apa yang harus dilakukan manajer untuk kepentingan investor. Sekali lagi, tujuan manajemen keuangan itu adalah bagaimana meningkatkan nilai perusahaan. Itu tidak lain juga adalah meningkatkan kekayaan atau kepentingan investor. Salah satunya ya. Kembali kita mengingat apa itu tujuan perusahaan. Oke, sekarang bagaimana dasar penilaian aktiva finansial? Surat berharga ini merupakan disebut sebagai aset atau aktiva finansial atau aset keuangan ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menilai aset real ya, seperti keputusan investasi, materi keputusan investasi. Kalau kita ingat, kita bagaimana menilai suatu investasi yang sifatnya real, misalnya bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain, itu adalah aset real. Sementara pada saat ini kita akan membahas tentang aset keuangan, aset finansial, menilai aktiva finansial. Maka juga dalam penilaiannya itu mengacu pada bagaimana kita menilai aktiva real yang sebelumnya sudah kita bahas. Artinya nilai aktiva finansial, aktiva keuangan itu juga dipengaruhi oleh sama dengan present value cash flow dikurangi dengan present value investasi. Ya, sama ya. Ini sudah pernah sudah kita bahas, sehingga nanti kita dalam perhitungan penilaian surat berharga ini kita juga masih menggunakan tentang metode present value. Jadi kita kembali mengingat lagi metode sebelumnya. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa aktiva real itu seperti tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan lain-lain. Sementara aktiva keuangan atau aset finansial itu seperti saham biasa, obligasi, letter of credit, sertifikat deposito, dan lain-lain. Oke. Nah, nilai aktiva real itu adalah merupakan expected future benefit selama umur ekonomis. Jadi manfaat yang diterima yang menjadi harapan perkiraan pendapatan selama umur ekonomis aktiva tersebut. Mesin dihitung atau diperkirakan 10 tahun. Dalam 10 tahun itu bagaimana dia memberikan benefit bagi aliran kas perusahaan. Kemudian sementara nilai aset keuangan atau nilai aktiva keuangan itu merupakan expected return, pengharapan return yang diharapkan yang menjadi diterima oleh para investor. Nah, kompensasi ataupun pengembalian atas investasi dalam saham itu adalah bagi investor itu adalah berupa pendapatan dividen dan capital gain ya. Ini sudah pernah kita singgung ya, bahwa dividen itu apa? Dividen itu adalah pendapatan ya bagi para investor saham. Dividen ini adalah bersumberkan dari laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, ketika perusahaan memperoleh laba yang modalnya itulah dari saham-saham investor, maka para pemegang saham itu berhak mendapatkan keuntungan dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Nah, sementara capital gain ini adalah keuntungan dari kenaikan harga saham.
keuntungan dari kenaikan harga saham ya. Misalnya ketika investor itu membeli harga saham, katakan saham tersebut per lembarnya 1.000 per lembar. Nah, kemudian setelah beberapa waktu berjalan, ternyata saham itu meningkat menjadi katakanlah 1.200 per lembar, sehingga ada keuntungan 200 per lembar. 200 itu adalah merupakan capital gain. Jadi kompensasi bagi investor saham itu adalah dalam bentuk dividen ditambah dengan capital gain ya. Nah, di mana dividen dan capital gain ini adalah mengandung ketidakpastian ya, karena dia sifatnya sangat tergantung kinerja yang dikelola oleh perusahaan. Modal tersebut, apakah kalau perusahaan itu mengalami kerugian, tentunya tidak akan memperoleh dividen, bahkan harga sahamnya pun mungkin akan menurun sehingga tidak mendapatkan capital gain, tetapi justru malah mendapatkan capital loss atau kerugian. Katakan tadi harganya dibeli 1.000 turun menjadi 800, itu sangat bergantung pada kinerja dan beberapa faktor-faktor lainnya. Ya, nanti kalau kita membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham itu sangat banyak ya, tidak hanya dari faktor kinerja atau fundamental, tapi juga berasal dari faktor-faktor teknikal. Ya, karena itu dividen dan capital gain itu mengandung ketidakpastian, sehingga tingkat keuntungan yang disarankan investor itu adalah menjadi liquid rate of return ya. Karena dia tidak pasti, maka investor itu memberikan persyaratan, keuntungan persyaratan, itu disebut dengan liquid rate of return. Nah, ini liquid rate of return ini adalah merupakan biaya modal bagi perusahaan. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor itu merupakan biaya modal bagi perusahaan. Dalam terminologi ini, liquid of return itu disimbolkan dengan KE ya. Itu kalau bisa secara dasar dihitung adalah dari tadi itu, dari pendapatan yang diterima adalah dividen ditambahkan dengan capital gain. Capital gain tadi adalah selisih antara harga pasar atau harga jual dikurangi dengan harga beli, kemudian dibagi dengan harga beli. Ini adalah liquid of return-nya. Secara sederhana kita bisa hitung seperti ini. Nanti kalau dia lebih dari 1 tahun, maka kita akan memasukkan unsur present value ya. Nah, hingga tadi kalau dia jangka waktunya lebih dari 1 tahun, maka kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. P0 ini adalah harga normal ininya, harga belinya, dan D ini adalah dividen, dan P ini adalah harga jualnya. Dan KE itu adalah liquid of return-nya atau discount factor-nya ya, atau tadi disebut dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Berapa di sini? Nah, kalau kita ingat lagi di materi keputusan investasi, KE ini sama dengan IRR, internal rate of return. Sama. Nanti ketika kalau kita ingin menghitung berapa KE ataupun tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dalam sebuah hitungan itu, maka kita sama kalau kita ingin menghitung IRR, internal rate of return dari suatu investasi. Sama ya. Hingga ini materi ini kita kembali lagi buka-buka di materi keputusan investasi ya. Jadi cara teorinya atau konsepnya saja sama, yaitu menggunakan konsep time value of money, terutama pada metode present value. Nah, misalkan di sini kita contoh supaya lebih gampang. Misalkan seorang membeli saham sebuah perusahaan dengan harga 5.000. Harga sahamnya per lembar 5.000. Diharapkan perusahaan akan membagikan dividen sebesar 200 pada akhir tahun. Jadi dia pada akhir tahun memberikan dividen sebesar 200 setelah pembayaran, dan diharapkan harga pasar ya, harga dari saham tersebut naik menjadi 5.500. Berapa tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor dari data ini? Maka kita bisa hitung dengan rumus tadi. Maka KE-nya ini secara mudah bisa kita hitung. Tadi adalah dividen yang diberikan 200 ditambah dengan capital gain-nya, yaitu selisih antara harga jual atau harga pasar 5.500 dikurangi dengan 5.000,
dibagi 500 sehingga ketemu KE-nya atau tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 10,4%. Oke ya, saya kira ini tidak terlalu susah. Nah, itu tadi kalau dia jangka waktunya tidak sampai 1 tahun. Kita ingat bahwa suatu investasi kalau berurusan dengan waktu yang lebih panjang, maka dia akan mengalami yang namanya penurunan nilai. Sehingga ketika kita menghitung suatu aliran kas yang diterima lebih dari 1 tahun, maka mau tidak mau dalam perhitungan tersebut kita harus memasukkan atau menghitung nilai sekarang, present value-nya berapa. Nah, ini kan konsep time value of money ya. Ya, harap kalian mengingat kembali. Nah, contoh di sini misalnya, yang kedua, misal pemegang saham menahan saham untuk jangka panjang selama 2 tahun. Nah, tadi dia mungkin di bawah, yang soal pertama itu di bawah 1 tahun, kemudian soal kedua itu dia menahan sampai 2 tahun. Dan menjual akhir tahun kedua, misalnya dividen akhir tahun kedua adalah 400 dan diharapkan harga pasar naik atau harga sahamnya menjadi 6.000. Berapa tingkat keuntungan yang diharapkan investor? Oke ya, kita lihat di bagaimana untuk soal yang kedua ini. Ini adalah, nah kembali ini itu sama, kita seperti namanya menghitung IRR-nya ya, menghitung IRR-nya. Ya. Jadi di sini kalau kita rumuskan sini V0 ini sama dengan dividen ditambah dengan harga. Nah, kalau kita masukkan tadi harga sahamnya adalah 5.000. Kemudian pada tahun pertama memperoleh dividen 200 per lembar, pada tahun kedua 400, kemudian pada tahun kedua juga saham tersebut dijual dengan harga 6.000. Berapa tingkat keuntungannya atau KE-nya ini berapa gini? Nah, ini kita bisa hitung dengan yang seperti pernah saya contohkan metode IRR itu dengan metode coba-coba. Oke, metode coba-coba. Nah, misalkan kita mencoba KE-nya atau tingkat keuntungan yang disyaratkan itu adalah 15%, maka kita hitung berapa. Kalau 15%, present value cash flow tahun pertama yaitu apa? Dividennya 200, kemudian dibagi dengan 1 plus 15% ya, 0,15 pangkat 1, sehingga ketemu 200 tadi di present value kan 173,91. Kemudian tahun kedua 400, dividennya ditambah dengan harga jual 6.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2, sehingga ketemu 4.839. Kemudian ditambahkan sehingga ketemu 5.013. Nah, ini masih belum sama, karena di sini kan kita tujuannya adalah menghitung menyamakan nilai present value-nya dengan nilai investasinya itu sama 5.000. Berarti di sini masih ada kelebihan. Present value-nya adalah 5.013,22 dikurangi 5.000, masih ada lebih 13,22 rupiah net present value-nya. Padahal kita ingin mencari net present value yang 0. Berarti KE-nya ini belum ketemu, sehingga mungkin kita kira-kira aja lagi bagaimana kalau kita coba dengan KE-nya adalah 16%. Oke, kita masukkan tadi sama menghitungnya. Berarti present value cash flow tahun pertama 200, dividennya dibagi 1,16, terusnya ketemu gini 172,41. Kemudian tahun kedua present value cash flow tahun kedua dividen 400 ditambah dengan harga jual 6.000 dibagi ini ketemu 47, dan ternyata ketemu 4.928. Oh, ini juga tidak sampai 5.000, tapi malah kurang. Sehingga kalau dibandingkan 5.000 dia minus 71,35 rupiah. Berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan atau KE itu antara 15% dan 16% ya, antara 15 dan 16, mungkin 15, berapa gitu. Nah, caranya untuk ketemu berapa kita harus melakukan interpolasi ya. Oke, ini kembali mengingat ya yang di bagaimana menghitung IRR, interpolasi. Maka kita interpolasi, jadi hasil perhitungan di atas bahwa KE-nya itu
antara 15, di atas 15 dan di bawah 16%. Sehingga KE sebenarnya dihitung dengan mengadakan interpolasi antara 15 dan 16. Maka kita hitung selisih tingkat bunga 15-16 itu adalah 1%. Kemudian selisih present value untuk yang 15% itu menghasilkan 5.013,22, sementara yang 16% menghasilkan 4.928,65, sehingga selisihnya adalah 84,57 rupiah. Kemudian selisih present value cash flow dengan selisih present value investasi yang positif ya, itu antara 5.000 ini 5.013,22 dikurangi dengan 5.000 sehingga selisihnya adalah 13,22. Sehingga interpolasinya adalah dengan mengambil 13,22 ini hasil ini dibagi dengan 84,57 dikalikan 1% sehingga ketemu 0,156. Berarti KE-nya adalah sebesar 15% ditambah dengan 0,156 sehingga ketemu 15,156%. Ini adalah menghitung KE dengan metode coba-coba. Oke, pada kesempatan ini saya juga akan memberikan atau mengajarkan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan Excel. Excel lebih praktis, lebih cepat ya. Oke, untuk yang contoh tadi ini kita coba ke Excel ya. Ke Excel, oke. Nah, kalau di Excel kalian buat aja seperti ini. Harga beli tahun 0, dividen tahun 1, dividen tahun kedua ditambah dengan harga jual. Tahun 0 itu dibeli dengan harga 5.000 ya. Nah, karena dibeli berarti ada arus kas keluar, berarti di sini harus ditandai dengan negatif 5.000. Itu bagi investor 5.000 itu adalah biaya modalnya ya. Karena itu maka dia sebagai kas keluarnya sehingga ditandai dengan minus 5.000. Pada tahun pertama dia memperoleh dividen 200 rupiah. Pada tahun kedua dia memperoleh dividen 400 ditambah dengan dijual menjadi harga 6.000. Berapa KE-nya? Ini kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Ya, caranya yaitu IRR kemudian di blok ini ya. Sehingga nanti ketemu 15,15%. Oke, atau saya praktekkan di sini caranya. Sama dengan IRR dalam kurung, tarik aja ini, tarik seperti ini. Kemudian tutup kurung ya. Di enter maka ketemu 15. Ini belum komanya ya. Oke, sama 15. Ya, tadi kita hitungnya 15,156 ya, sama ya, 15, ini kalau kita menghitung dengan menggunakan Excel. Oke, itu salah satu cara ya. Oke, saya kira ini sudah bisa ya dipahami. Oke, dari hitungan tadi maka secara umum dapat dirumuskan bahwa P0 atau harga P0 nya adalah harga belinya, harga awalnya sama dengan itu dari akumulasi dividen dibagi 1 plus KE pangkat P tahunnya, atau kemudian ditambah PN harga jualnya 1 plus KE pangkat P. Nah, misalnya jika holding periodnya atau jangka waktunya itu tidak terbatas atau tidak terhingga, maka rumus ini bisa disederhanakan seperti ini. KE sama dengan dividen dibagi dengan P0. Artinya dia memegang saham tersebut untuk selama-lamanya, tidak terhingga sampai perusahaan itu terus berjalan, maka dihitung cukup seperti ini aja. KE-nya berapa? Dividen dibagi dengan harga beli setiap tahun yang didapatkan. Contohnya, seorang membeli saham dengan harga 5.000 dan per tahunnya memberikan 800 setiap tahun selamanya. Maka berapa tingkat keuntungan yang diharapkan investor? Sama dengan tadi itu dividennya 800 dibagi 5.000 sehingga ketemu 16%. Ini kalau asumsinya adalah holding periodnya tak terhingga atau selama-lamanya. Tapi dalam dunia realitanya tidak mungkin seperti ini ya, karena nanti saja saham itu akan turun harganya ataupun dividennya, bisa jadi nilainya turun atau meningkat atau tidak memberikan sama sekali, tidak membayar dividen. Nah, nanti sehingga
Kalau dividen itu meningkat, berarti ada pertumbuhan dividen. Ada pertumbuhan, artinya dividen itu tidak selamanya 800, mungkin nanti meningkat jadi 900. Itu disebut sebagai pertumbuhan. Nah, inilah yang kita akan bahas berikutnya, adalah saham dengan model pertumbuhan. Artinya dividen tersebut itu akan mengalami pertumbuhan nilainya ya, karena kemungkinan aja kinerja perusahaan semakin meningkat, maka dividennya juga semakin meningkat sehingga ada mengalami pertumbuhan. Oke, nanti kita akan bahas, ada di sini model pertumbuhannya nanti sampai 3 tahap. Jadi ada model pertumbuhan dividen 1 tahap, kemudian 2 tahap, dan 3 tahap. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang 1 tahap. Nah, untuk menghitung dividen dengan pertumbuhan, jadi di sini pertumbuhan itu kita pakai simbol G ya. G ini adalah pertumbuhan dividen. Berapa pertumbuhannya gitu. Maksudnya ini, misalnya gini. Tahun pertama dividennya adalah 1000 misalnya. Pada tahun kedua meningkat menjadi 1200, berarti ada peningkatan 200. 200 itu adalah pertumbuhannya ya. Nah, kalau kita presentasikan berapa itu? 200 dari 1000. 200 per 1000 atau sekitar 0,2. Nah, berarti bisa kita sebutkan G-nya itu sama dengan 0,2 ya. Contoh yang tadi. Untuk contoh yang tadi. Nah, saya sebutkan. Nah, oke, kembali ke sini lagi. Maka model pertumbuhan setahap itu D1 atau dividen tahun pertama itu sama dengan D0 atau dividen tahun sebelumnya dikalikan 1 plus G pertumbuhannya. Berarti dividen tahun kedua itu juga sama dengan D1 atau dividen tahun ke-1 ditambah 1 plus G. Kita bisa berhitung seperti itu. Atau kita juga bisa menghitung dengan cara lain, yaitu dividen tahun kedua ini tadi itu sama dengan D0 ditambah 1 plus G di pangkat 2. Ya, bedanya di sini D-nya adalah kita pakai D0. Sementara di sini D1, 1 plus G. Sementara ini D0, 1 plus G di pangkat 2. Kemudian D3 berarti sama dengan D0, 1 plus G pangkat 3. Dan seterusnya, begitu juga. Berarti D4, D0, 1 plus G pangkat 4. Atau kalau dengan cara ini, berarti kalau yang cara rumus ini, D4 itu sama dengan D4 sama dengan D3 kalikan 1 plus G. D5 sama dengan D4 kalikan 1 plus G, dan seterusnya ya. Demikian. Sehingga dengan ini tadi, maka P0 atau harga saham, harga beli atau harga layak, harga sebuah saham itu layak beli atau nilai saham itu dengan perkiraan dividen ini bisa kita hitung dengan seperti ini. Ini adalah dividen yang diterima, kemudian ini adalah dibagi, karena ini adalah lebih dari 1 tahun, maka kita hitung seperti ini ya. Ini kalau kita menghitung secara manual 1 plus KE. Nah, kalau kita menggunakan tabel itu lain lagi ya, langsung dikalikan dengan nilai interest factornya dan seterusnya, sehingga P0 itu sama dengan D1 KE di minus G. Ini untuk model pertumbuhan 1 tahap. Ini kalau model pertumbuhan 1 tahap, maka kita menghitungnya P0 sama D1 KE minus G. Oke ya. Oke, sekarang kita berikan contoh aja supaya mudah ya. Oke, saham perusahaan Alfa tahun yang akan datang akan membagikan dividen sebesar 900 perkiraan dengan pertumbuhan laba 5%. Pertumbuhan laba berarti pertumbuhan dividennya, G-nya ya 5%. Bila tingkat keuntungan yang diharapkan investor itu sebesar 11%, ini sebenarnya kalian berapa harga yang layak untuk saham? Harga belinya yang layak. Kita menilai saham itu. Kalau suatu saham itu memberikan dividen sekian, pertumbuhan labanya sekian, atau pertumbuhan dividen sekian, kemudian nanti dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan sekian oleh investor, berapa harganya yang layak? Jadi persoalannya di situ.
Nah, dari soal ini diketahui bahwa dividen tahun pertama itu ada sebesar 900. Kemudian pertumbuhan dividen atau G itu ada 5%, sementara KE-nya atau tingkat keuntungan disertai ada 11%. Sehingga harga yang layak bagi saham bisa kita hitung dengan P0 sama dengan 900 itu dari satunya itu dibagi 11% dikurangi dengan 5%, yaitu KE-nya dikurangi dengan G, sehingga ketemu adalah Rp15.000. Di saham ini harga layaknya atau nilai layaknya adalah 15.000. Nah, ini adalah nilai perkiraan atau nilai fundamental ya. Nilai fundamental ini tidak mesti sama dengan nilai pasarnya. Bisa jadi nanti nilai perkiraan atau nilai layak ini bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah daripada nilai yang dijual di pasar. Nah, inilah biasanya juga disebut sebagai nilai intrinsik saham. Nilai sebenarnya, nilai fundamentalnya, nilai intrinsik, nilai layaknya. Nanti dibandingkan dengan nilai pasar. Nilai pasar berarti nilai saham tersebut diperjualbelikan di pasar modal. Bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, oke, nanti kita akan bahas lagi lanjut. Ini adalah contoh untuk model pertumbuhan satu tahap, untuk model pertumbuhan dividen yang satu tahap. Maka kita menghitungnya P0-nya atau harga layaknya dengan seperti ini. Sekarang bagaimana dengan model pertumbuhan dua tahap? Artinya pertumbuhan dividennya G-nya itu mengalami perubahan selama dua tahap. Jadi misalnya G1-nya ada G1 berarti ada G2. Bagaimana cara menghitungnya? Kita beri contoh. Misalnya di sini saham PT Centek diharapkan akan mengalami pertumbuhan sebesar 12% selama 5 tahun. Di saham ini disimpan oleh investornya selama 5 tahun dan dia mengalami pertumbuhan atau G sebenarnya G1-nya adalah sebesar 12%. Nah, setelah pertumbuhan di atas normal diharapkan pertumbuhan sebesar 6%. Artinya setelah 5 tahun pertumbuhannya berubah menjadi G2-nya adalah 6% yang akan berlangsung selamanya. Berarti setelah 5 tahun 12%, kemudian di atas 5 tahun dia G-nya adalah 6%. Dividen dibayar saat ini adalah 200 per lembar ya. Jadi dividennya yang tahun pertama atau tahun 0D atau disebut dengan D0-nya itu ada 200 per lembar. Maksudnya sebelum saham ini dibeli, ini kan saham sudah berjalan. Sebelum saham ini dibeli oleh investor, dia sudah memberikan dividen sebesar Rp200. Ini investor belum beli. Artinya dia mau menilai berapa harga yang layak bagi saham tersebut. Nah, jika tingkat keuntungan di saham sebesar 15%, maksudnya investor memberikan liquid rate of return-nya adalah 15%, maka berapa harga saham yang layak atau nilai bagi PT Centek tersebut dari data ini? Maka kita harus tahu penilaian saham ini bagaimana. Penilaian saham ini berarti ada beberapa indikator yang bisa digunakan, yaitu pertama adalah dividennya, nilai dividennya sudah dibagi, kemudian pertumbuhan dividennya, kemudian required return-nya, tingkat keuntungan yang disyaratkan. Oke, dari soal ini kita tahu G1-nya itu adalah 12%, G2-nya adalah 6%, kemudian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau KE-nya itu adalah 15%. Kemudian saham ini sudah memberikan dividen sebelumnya atau D0-nya adalah Rp200. Jadi investor belum beli, dia sudah tahu, oh dia pada tahun ini atau tahun sebelumnya saham ini memberikan dividen sebesar 200. Maka ditanya berapa P0-nya atau berapa harga yang layak bagi saham ini. Harga yang layak bagi saham ini. Nah, dengan kasus ini kita bisa menghitung dengan cara menggunakan perhitungan dengan present value ini ya. P0 ini sama dengan D1 sampai 5 tahun, D2, D3, D4, D5 dibagi 1 KE pangkat 2, ini tahun kedua, tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 5,
pangkat 4, tahun ke-5 pangkat 5, kemudian P5 karena nanti pada tahun ke-6 saham ini sudah dijual karena dia 5 tahun tadi. Selama 5 tahun pada tahun tahun ke-5 itu nanti ada perubahan G-nya ya. Kita bisa, jadi rumusnya adalah seperti ini. Berarti kita harus menghitung berapa P0-nya. Berapa D1-nya, D2-nya, D3, D4-nya kita belum tahu. Yang mau diketahui adalah D0. Kemudian berapa P5-nya? Ya. Oke. Sekarang kita hitung satu-satu. Nah, kita akan menghitung D1. Rumusnya adalah tadi ya. Kita kembali ya ke rumus sebelumnya bagaimana menghitung D. Nah, ini ya. Kita kembali ini. D1, D0, 1 plus G, D2, D1 atau ini ya. D0, 1 plus G pangkat 2. Oke. Kembali lagi. Kembali ke sini. Ya. Berarti dividen tahun ke-1 itu sama dengan D0 sebesar 200 ditambah 1 G1 itu adalah 12% pangkat 1 ketemu 224. Berarti dividen tahun ke-1 itu sebesar 224. Kemudian kita hitung berapa persen value-nya. Nilai persen value-nya dihitung dengan 224 dibagi 1 plus 15% pangkat 1 berarti ketemu 194,78. Ya, tadi interest factor-nya kan 15% atau KE-nya 15% ya. Kemudian lanjut, kita hitung D2-nya berapa? D2-nya berarti sama pakai rumus ini 200 kemudian 1 plus ini adalah G-nya 12% pangkat 2 ketemu 250,88. Sehingga kita persen value kan atau nilai sekarang 250,88 dibagi 1 plus 15% pangkat 2 ketemu 189. Dan seterusnya D3 begitu juga. Seperti tadi ketemu 280,99, kemudian kita hitung persen value-nya 280 dibagi 1 plus 15% atau 0,15 pangkat 3 sehingga ketemu 184. Ketemu terus sampai tahun ke-5 D5 ini di total sehingga persen value atau nilai sekarang dari dividen yang diterima ini adalah sebesar 923,11 ya, persen value-nya ya. Nah, yang berarti tadi di sini kita sudah menghitung ini D1, D2, D3, D4, D5 sampai sini. Itu tadi nilainya. Itu adalah untuk menentukan nilai P0-nya. Yang belum ketemu adalah P5-nya ya. P5 1 plus KE pangkat 5. Oke, kita kembali. Nah, di sini ya, sampai sini tadi. Nah, P5 itu kita bagaimana cara menghitung P5? P5 kita pakai rumus yang P0 itu dividen di KE dikurang G, berarti P5 itu sama dengan dividen tahun ke-6 dibagi KE dikurangi G2. Oke, pelan-pelan ya. Berarti P5 itu sama dengan dividen tahun ke-6 Oke ya, kita ulangi ya. Tadi maaf terpotong karena laptopnya mati. Berarti P5 adalah dividen tahun ke-6 dibagi KE G2. Berarti D5 dengan rumus yang tadi ini
atau rumus sebelumnya D5 itu sama, atau D6 itu sama dengan D5 1 plus G2 ya. D6 itu sama dengan D5 1 plus G2. Ingat, G itu ada mengalami perubahan. G1 tadi 12%, kemudian G2 nya berubah jadi 6%. Sehingga D5 di sini kita ambil dari nilai ini. D5 itu 352,46, 352,46 dikali 1 plus G2. 1 plus G nya adalah 6%, berarti ini 0,06. Kemudian KE dikurangi G2, 15% dikurangi 6%, sehingga